Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio di halaman rumahnya. Ia tidak sengaja mendengarkan siaran berita luar negeri di radio BBC tentang kekalahan Jepang yang menyerah kepada Sekutu setelah dua kota di negara Jepang dibom oleh Sekutu. Setelah mendengar siaran berita tersebut, Sultan beralih ke tempat yang biasanya golongan muda berkumpul. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Bagaimana bisa kita merdeka kalau kita masih dijajah oleh Jepang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apakah benar? Dari yang saya dengar di radio, Sekutu telah melakukan pengemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang mengalami banyak masalah. Ya sudah, ayo kita mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau begitu, mari kita diskusikan saja kepada golongan tua di kediaman Bung Karno. Bagaimana menurut kalian? Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI badan pembentukan dari Jepang, jadi kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sendiri. Tepat sekali, mari kita memberitahu Bung Karno. Saya dan yang lainnya akan memanggil golongan muda untuk mengambil kekuasaan Jepang. Setuju! Setelah rapat kecil dilakukan, akhirnya golongan muda pun bubar untuk melanjutkan diskusi di besok hari. Berkumpulnya golongan muda untuk bertamu ke rumah Soekarni dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ada perlu dengannya. Ada keperluan apa ya? Jadi begini Bu, ada hal yang perlu kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk ke dalam. Baik Bu. Golongan muda memasuki ruang tamu. Silakan duduk. Sebentar, saya panggilkan bapaknya dulu ya. Fatmawati berjalan menuju Soekarno yang sedang menyantap kopi dan membaca koran di ruang kerjanya. Kang Mas, ada yang datang mencari Kang Mas. Siapa Bu? Para golongan pemuda, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Baik, akan Mas ini. Soekarno dan Fatmawati berjalan menuju golongan muda yang berada di ruang tamu. Semua berdiri untuk menghormati Soekarno dari golongan tua. Saya dengar dari saya, harus ada yang dibicarakan. Tentang hal apa itu? Begini Bu, saya mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerang kepada Sekutu hasil dari kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kami kemarin mengadakan rapat. Hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta cepat menyusun rencana kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya rencanakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI yang lainnya. Tidak bisa, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini sudah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan resiko yang akan kita dapat? Jepang pasti akan menahan kita. Karena itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga ini. Iya, tapi nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Kami tidak berharap Bung Karno membicarakan ini dengan PPKI, karena takut Jepang mendengar semua rencana ini. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Kami ingin merdeka dengan hasil jerih payah bangsa kami sendiri. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk membicarakannya dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu, kami semua pamit dulu. Karena berbeda pendapat antara golongan muda dan Soekarno, golongan muda pun pulang dengan rasa kesal. Bagaimana ini, Bung? Para golongan muda sudah mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk memikirkan segalanya secara matang agar tidak terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan. Jadi, bagaimana, Bung? Saya setuju. Jangan sampai para sekutu kembali menguasai negeri ini.
Selain itu, masalah pada arah sidang rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Jadi, kita harus bagaimana? Lagi pula, mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita sebagai golongan tua harus bisa melihat ke depan, agar bisa mempersiapkannya dengan matang. Saya setuju. Baiklah Bung, berarti kita telah sepakat untuk tidak mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno enggak mengikuti permintaan kami. Ya, bagaimana ini? Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terhindar pengaruh buruk Jepang? Tapi ke kota mana? Bagaimana jika KNS dari kelompok di sana keamanannya terjamin? Bagus, saya setuju dengan itu. Apakah Anda setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Khairul yang sudah siap di belakang dengan membawa karung kosong pun memangkat Soekarno dan membawanya ke dalam mobil bersama Soekarni. Wikana yang sudah siap pun membekap Hatta menggunakan karung yang sama seperti apa yang dilakukan kepada Bung Karno. Kenapa ini? Kenapa saya dikurung? Setelah semua masuk ke dalam mobil, rombongan tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Tolong! Hatta, Soekarno? apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas perancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan Bung Hatta dan Bung Karno. Kami ingin membicarakan proklamasi ini lagi, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan bahwa sidang ini akan dibahas di PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan bangsa Jepang. Pendapat itu baik. Namun, kita terlalu jauh untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu hasil sidang PPKI. Betul. Rakyat Indonesia sudah menunggu kemerdekaan tanah kita tercinta ini. Mereka harus bebas, Bung, dan inilah saatnya. Tenang, tenang. Semuanya tenang. Saudara-saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Bagaimana? Saya mengerti. Perimbangan Anda berdua juga demi kebaikan bersama. Kamu juga belum mempersiapkannya dengan matang. Tapi saya yakin kami bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Tetapi, apa kita semua bisa melakukan dan mempersiapkannya? Asalkan kita melakukannya bersama, pasti kita bisa melakukannya. Lalu, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Soekarno, Hatta, dan Khairul kembali bergabung dengan golongan muda. Jadi bagaimana? Ya, kami setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok hari. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Selesailah perundingan golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Ya maaf, ada keperluan apa? Apakah Laksamana Maeda ada? Ya, dengan saya sendiri ada apa? Mohon maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk perundingkan kemerdekaan Indonesia pada esok hari. Apakah benar begitu? Ya, benar. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda. Semua memasuki rumah Laksamana Maeda. Silakan duduk. Saya turut bergembira mendengar kabar ini. Sebutkan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas? Oh, ada. Sebentar saya ambilkan. Istriku, tolong ambilkan pena dan kertas.
Bagaimana menurut kalian tentang penandatanganan naskah proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi ini tidak ada campur tangan oleh Jepang. Apa ada pendapat lain? Bagaimana jika naskah proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Sebagaimana mereka menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita jangan mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini yang berjuang adalah bangsa Indonesia. Berarti proklamasi ini atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana yang menandatangani proklamasi ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saran yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. 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 Bahwa nanti naskah proklamasi ini. Baik. Apakah Anda punya mesin untuk dibuat? Iya, ada. Harus ada. Bagaimana, Kang? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, sudah menemui Kang Mas di saat masa-masa yang sulit. Sama-sama, Kang Mas. Kita juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan jalan untuk melakukan proklamasi untuk kemerdekaan bangsa kita. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Oh iya, untuk besok bagaimana kamu sudah menyusunnya? Sudah, besok kita akan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Untuk bendera, apakah sudah ada? Astagfirullah, Kang Mas lupa. Gimana kalau Bu saja menjahit benderanya? Tapi bukan yang punya warna merah dan putih. Bagaimana, Kang? Tidak apa, kita jahit benderanya secara sederhana. Baiklah. Ibu punya ide. Bagaimana jika kita menamakan benderanya dengan sang-saka merah putih? Baiklah, ide yang bagus. Kang Mas, kita namakan benderanya dengan sensaka merah putih. Baiklah. Kang Mas, bersiaplah untuk besok. Ibu akan segera menjahitkan benderanya. Tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kemerdekaan negara kita, Indonesia. Siap, laksanakan. Sekarang tiba saatnya kita mengambil sikap nasib bangsa kita dan nasib tanah air kita dari tangan kita sendiri. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Soekarno Dengarkanlah membacakan proklamasi ini. proklamasi di depan warga Indonesia. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Langkah tegap maju, dan Bendera dikibarkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. nah, siap. Pada bendera merah putih, semangat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia